Oke, baik ya teman-teman, selamat malam sekali lagi ya buat teman-teman yang sudah hadir. Ya malam hari ini kita akan belajar ya untuk desain tripod lebaran ya. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi spesial nggak lama lagi lebaran ya kita belajar ya untuk membuat tripod. Nah, karena ada beberapa yang baru juga malam hari ini ya teman-teman, maka saya izin perkenalkan diri dulu ya buat teman-teman. Oke. Oke, ya. Nah, nama saya Eko Julianto ya, teman-teman. Sehari-hari ya saya banyak aktivitasnya di rumah ya, teman-teman. Saya seorang digital marketing ya, kemudian saya juga punya beberapa bisnis dan saat ini saya memang lebih fokus ya, saya founder dari afiliaja.com. Jadi, teman-teman yang hadir malam hari ini ya mungkin diundang oleh kenalannya, kerabatnya ya, sehingga bisa ketemu ya kita malam hari ini di webinar ya. Nah, pendidikan saya teman-teman, saya di S1 di Teknik Kimia di Gajah Mada. Kemudian saya juga saat ini ya saya tinggal di Jogja, saya sudah berkeluarga, ya saya punya anak 2, 6 dan 12 tahun. Nah, afiliaja.com itu sendiri teman-teman selain menyelenggarakan kelas-kelas atau webinar-webinar yang niche-nya adalah membantu teman-teman pebisnis online ya seputar itu. Selain itu, afiliaja.com juga menjual produk-produk digital, ada e-course, ada aplikasi ya dan juga kelas-kelas online. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk ikut program affiliate ya untuk tambah pundi-pundi uangnya gitu ya. Oke. Oke ya, baik teman-teman ya. Untuk itu saya rasa cukup perkenalan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Widi untuk membawakan materi malam hari ini. Silakan Mbak Widi. Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Ibu Widiani Nurmala Sariluki. Ini saya pakai dua ya, yang satu pakai HP untuk suara, terus wajahnya pakai laptop. Oke, saya sama ya kayak Pak Eko. Saya itu founder dari guruyoutuber.id, juga founder dari GGM, Gerakan Guru Menulis, di mana kita itu kayak menerbitkan buku-buku yang ber-ISBN, terutama untuk guru-guru ya, dengan harga yang murah kayak gitu. Jadi nggak harus nyetak 50 pieces, nyetak 2 pieces pun teman-teman bisa dapat buku yang ber-ISBN-nya. Oke, malam hari ini saya sudah share materi ya, nanti teman-teman bisa lihat materinya lewat link. Maaf ya, di sini tuh agak rame Pak Eko karena ada yang akikohan. Jadi ada suara apa? Ya pokoknya macam-macam deh. Kedengeran nggak sih suara ininya? Suara tabuhan rebananya, mantep ya. Di sini rame banget. Oke, ini aku sudah siapkan link materi. Link materinya di sini ya. Ini aku bikin juga di Canva ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan si Canva ini untuk membuat website Canva atau link bio Canva atau ini ya, landing page ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, teman-teman, malam hari ini tuh kan kita mau bikin Tribun Canva ya. Nah, tapi sebelumnya boleh dong tulis di kolom chat, teman-teman ada yang tahu nggak sih Canva itu apa? Tulis apa sih gitu. Jangan-jangan kita mau belajar Canva tapi nggak tahu Canva ini apa. Monggo dong tulis di kolom chat, ada yang tahu nggak Canva itu apa sih gitu. Nah ini materi bonus ya malam ini. Bu Ritawati belum tahu. Untuk kebutuhan desain iya, amin. Untuk kebutuhan desain, APK buat edit foto, video Kak ya, video bisa juga ya. Bu Lensi belum tahu ya. Oke, nanti kita jelasin ya. Nah, nanti besok di pelatihan ini juga kita ada bonus ya. Nanti bonusnya sertifikat, sertifikatnya 64 CP ya. Kalau teman-teman nanti mengikuti pelatihan yang setiap hari Sabtunya. Tapi untuk yang hari ini kita nggak ada sertifikat. Banget manfaatkan Pak. Oke, buat teman-teman yang baru kenal Canva, nanti bisa dibuka linknya ya. Kita jelasin dulu apa sih itu si Canva itu kan. Nah, apa sih itu desainnya? Desain itu banyak banget ya penjelasannya gitu. Jadi desain itu adalah rancangan yang biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya.
Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Kalau di kata kerja, desain itu memiliki arti proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita mau bikin rumah kan kita harus bikin desainnya dulu. Nah, itu menciptakan objek baru. Nah, kalau berdasarkan benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Jadi bisa kayak desain poster, terus bisa flyer, bisa tribun, bisa, oh pokoknya macam-macam deh. Itu kalau dalam bentuk kata benda, gitu ya. Oke, next. Nah, apa sih tujuan dari desain? Nah, yang pertama adalah untuk menyalurkan hobi. Emang bisa ya Kak, desain itu bisa menyalurkan hobi? Oh, jangan salah ya. Jadi, kalau kita suka desain-desain ya, kayak misalnya desain quotes-quotes kayak gitu, itu bisa jadi apa ya, menyalurkan hobi gitu. Dan hobi itu bisa menghasilkan cuan juga kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat di Telegram itu kan misalnya ada quotes of the day gitu. Nanti followernya kan banyak tuh yang masuk ke situ kan. Kalau yang followernya udah banyak, nanti teman-teman bisa jual yang namanya promote ya. Apa sih namanya? Kayak promosi gitu ya. Misalnya sehari itu nanti bayar misalnya 10.000 atau 15 atau 300.000 untuk berapa kali posting misalnya kayak gitu itu bisa. Jadi itu namanya kita bikin kolam ya. Bikin kolam itu bisa di Telegram, bisa di grup Facebook, bisa di TikTok juga bisa kita bikin kolam, di grup WhatsApp itu juga bisa kita bikin kolam. Nah, dengan cara apa? Dengan menyalurkan hobi kita yang suka desain. Desainnya apa aja bisa macam-macam. Kayak misalnya temen aku nih suka banget ngumpulin kayak foto-foto di mana foto-fotonya itu namanya OOTD rok panjang ya. Nah, nanti teman-teman bisa scroll aja Instagramnya. Nah, beliau itu saat itu bisa dapat uang itu 30 sampai 50 juta cuman dari promote di Instagramnya gitu ya teman-teman ya. Ini anakku bangun nih. Promote di Instagramnya. Jadi apa sih? Jadi desain itu fungsinya apa sih? Pokoknya banyak banget manfaatnya asalkan kita ikhlas dan apa ya bisa menikmati prosesnya itu sebagai sebuah hobi. Terus yang kedua, desain itu juga bisa sebagai media komunikasi. Media komunikasi itu gimana? Jadi kita tuh pernah nggak lihat teman-teman ngelihat desain ya, atau misalnya ngelihat di TikTok, video TikTok, itu kan biasanya untuk media komunikasi ya. Kalau di TikTok itu dia tipenya itu 2 arah ya teman-teman ya, nggak satu arah. Kalau Instagram zaman dulu itu cuma satu arah, orang cuma ngelihat udah gitu nggak ada feedback. Tapi kalau di TikTok teman-teman kan bisa lihat kan, pasti ada yang tanya, bikin masalah dulu nih, masalahnya apa gitu. Masalahnya apa ya misalnya ya? Pernah nggak sih teman-teman misalnya ngalami hal seperti ini, misalnya gitu, bla 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 bla, misalnya gitu. Nah, terus nanti biasanya di akhir videonya ada tulisan kayak gini atau ada kata-kata kayak gini. Kalau teman-teman bisa pernah ngerasain hal yang sama kayak saya, komen ya di kolom komentar misalnya kayak gitu. Jadi si desain ini tidak hanya berfungsi sebagai menyalurkan hobi, tetapi juga sebagai media komunikasi. Dan efeknya gimana? Efeknya pasti akan ada banyak yang komentar di kolom TikTok kita atau di kolom Instagram kita. Jadi pasti ada kayak gini. Iya Kak, aku juga pernah ngalamin yang kayak gitu misalnya gitu. Terus pengalamanku gini. Nah, itu sebagai media komunikasi. Terus yang ketiga, tujuan desain selain sebagai penyaluran hobi, media komunikasi, nah akhirnya bisa jadi media promosi. Ya. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya jadi itu kita kalau misalnya mau promosi barang, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah harus punya hobi yang sama dulu. Ya, hobi yang sama dulu dengan konsumennya. Yang kedua, harus punya komunikasi dulu, komunikasi yang sama dengan konsumennya. Kalau mereka sudah setuju dengan pernyataan kita, itu kita akan dengan mudah untuk apa? Melakukan promosi produk kita. Kayak gitu. Misalnya kayak menyalurkan hobinya, hobi nge-gym kayak gitu kan. Terus media komunikasinya, pernah nggak sih teman-teman bingung nyari menu cutting misalnya bla 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 bla. Terus pingin makan menu cutting di restoran, gimana ya caranya kayak gitu kan. Nah, itu kan media komunikasi. Terus media promosinya, dia promosinya misalnya minuman yang proteinnya tinggi. Misalnya proteinnya tinggi untuk apa? Membantu proses
gymnya itu, pembentukan ototnya. Jadi desain itu tuh nggak bisa apa ya sendiri-sendiri, semuanya tuh saling berkaitan. Dan otomatis niche-nya itu pasti sama-sama apa? Sama-sama yang tadi sesuai dengan hobinya kayak kita. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Paham ya yang tadi tujuan desain ya. Jadi menyalurkan hobi, media komunikasi, dan media promosi untuk endingnya. Jadi kalau teman-teman mau mulai jualan, silahkan teman-teman jangan langsung hard hard selling ya. Hard selling itu yang jualannya itu langsung gitu kan. Siapa nih yang butuh obat protein untuk penambah misalnya berat badan untuk masa otot gitu kan. Itu kan orang nggak suka ya dijualin ya. Kecuali kita ngasih tips-tips dulu, misalnya menyalurkan hobi kita yang suka nge-gym, terus kita ngasih tips-tipsnya, terus kita komunikasi sama mereka, sama nggak nih pengalamannya gitu kan. Kita mencari compare ya sesuatu yang sama dulu, baru dijadiin media promosi. Tuh, ntar dulu. Link promosinya nggak ada, link presensinya nggak ada ya, soalnya hari ini kita nggak pakai sertifikat. Oke, terus manfaat desainnya apa? Yang pertama, meningkatkan nilai jual. Kenapa bisa meningkatkan nilai jual? Yaitu tadi, karena sudah satu vibrasi ya, sudah satu vibrasi hobi yang sama, terus sudah punya apa? Pemikiran dan pemahaman yang sama, akhirnya bisa meningkatkan nilai jual produk kita. Gitu. Kayak siapa ya? Aku tuh kadang kalau nonton TikTok ya teman-teman tuh nggak sekedar nonton ya, tapi juga dilihat, oh dia modelnya gimana sih, pembukaannya gimana, isinya gimana, penutupnya gimana, terus gimana caranya dia untuk mengajak audiensnya itu untuk bisa saling berkolaborasi, berkomunikasi ya ibaratnya kayak gitu. Terus yang kedua, meningkatkan brand image. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Kadang orang tuh untuk bisa eksis di dunia online itu kan macam-macam ya. Ada yang bisa dengan personal branding. Personal branding itu adalah menjual dirinya sendiri. Kayak misalnya Mbak Novi, itu kan yang dijual nama Mbak Novinya, kayak gitu kan. Ada juga misalnya Pak Eko, selain ada nama Pak Eko, beliau juga lebih mengedepankan affiliateaja.com-nya, kayak gitu. Jadi orang kalau udah ngedengar affiliateaja.com, nah berarti itu punyanya Pak Eko, misalnya itu. Jadi itu bisa meningkatkan brand image. Brand image itu bisa personalnya, bisa juga logonya ya, logo perusahaannya. Terus mempermudah jualan tadi ya. Ini ya tadi hampir sama ya. Terus apalagi? Nah, prinsip desainnya itu gimana sih, Kak? Yang pertama, gambar dan teksnya harus jelas. Ya, jadi harus jelas ya mana gambar, mana teks ya. Terus gambar dan teksnya harus proporsional. Jadi harus proporsional dari segi ukuran dan warna. Terus komposisi warna paletnya itu juga harus proporsional, kesesuaian ukurannya juga sama, isi dan pesan harus jelas. Nah, masalahnya untuk orang yang tipe-tipe otak kiri, kayak saya itu kan tipe otak kiri ya, itu tuh kemampuan untuk desain dan kreativitasnya itu sangat-sangat amat kurang ya, teman-teman ya. Jadi kan untuk aplikasi desain itu ada macam-macam. Nah, biasanya umumnya kalau zaman dulu itu yang dipakai adalah Corel Draw. Yang ini ya. Nah, kalau saya kalau disuruh ngedesain pakai Corel Draw, jujur saya nggak mampu ya. Kenapa? Karena Corel Draw itu tingkat kreativitasnya itu harus tinggi ya. Biasanya orang yang tapi memang mau nggak mau harus belajar Corel Draw gitu ya. Karena ada beberapa yang memang pekerjaan ya yang memang harus pakai Corel Draw kayak gitu. Cuman nih, alhamdulillahnya saya terbantunya ada si Canva ini gitu. Jadi apa sih itu Canva? Nah, Canva ini itu adalah platform yang sangat cocok banget buat teman-teman yang tipe otak kiri kayak saya ya. Kadang tuh komposisi warnanya bingung ya. Warna atasnya warna hijau, bawahnya warna merah. Padahal itu kan nabrak banget yang nggak lucu ya. Terus jenis fontnya, kadang jenis fontnya terlalu berantakan. Oh ternyata tuh fontnya itu kalau dalam satu poster itu cuma maksimal boleh 3 misalnya kayak gitu. Tapi aku makainya fontnya 5 kayak gitu kan. Itu kan jadi nggak estetik ya. Nah terus si Canva ini apa sih? Nah si Canva ini tuh kayak aplikasi untuk desain. Dia tuh bisa dibuka di laptop, bisa juga dibuka di HP ya teman-teman ya. Ada yang pro, ada yang gratis juga. Nah terus apa sih kelebihannya? Nah dia tuh bisa bikin
kayak PPT, PowerPoint. Nah, kayak yang ini nih aku bikinnya di PowerPoint, terus aku bikin tak jadiin website ya. Jadi kalau misalnya aku mau ngejelasin ke murid-murid aku, kadang aku cuman ngirim linknya tok. Nih link-link kayak gini nih biasanya. Aku ngirim link-link seperti ini. Dan kalau kita mau edit, itu masih bisa diedit ya teman-teman ya. Terus untuk konten Instagram bisa bikin feed, story, terus animasi atau statik bisa mendesain postingan, misalnya cover ads, event cover Facebook, video, story Facebook, dan lain sebagainya. Mengedit video, nah itu bisa ya, kita ngedit video di TikTok juga. Terus LinkedIn. Ini penting banget ya. Cuman aku nggak terlalu mempelajari itu ya. Katanya itu bagus ya buat anak-anak zaman now ya. Nah, terus manfaat Canva itu bisa desain poster, flyer, brosur, iklan, newsletter, Tribun dan lain sebagainya, CV, resume, proposal, sertifikat nih kayak yang ini. Sertifikat ini aku desain di Canva juga dan aku download dalam bentuk PDF. Jadi bisa di-download dalam bentuk PDF dan bisa di-download dalam bentuk PPT. Ini aku desainnya di Canva ya, teman-teman ya. Terus pokoknya banyak sih manfaatnya. Terus bisa bikin format kalender, worksheet, planner, worksheet ya, worksheet itu kayak lembar kerja. Tahun lalu tuh aku pernah bikin worksheet buat anak PAUD itu. Itu aku jual 2 hari itu dapat 2 juta. Dan itu aku jualnya satu folder itu harganya 50.000. Itu kan lumayan banget ya. Jadi kalau teman-teman gabut nih buat kayak misalnya ada nggak di sini yang teman-teman jadi guru? Nah, silahkan nanti teman-teman bikin aja LK-nya nanti dijual gitu. Itu bisa dijual ke teman sesama guru biasanya kalau aku ya. Terus buat ini ya wallpaper background layar gadget itu juga bisa. Oh ya, malam ini tuh nanti ada ininya ya teman-teman ya, ada live streamingnya. Jadi jangan khawatir nanti bisa di-share ulang. Terus fitur Canva apa? Nah, fiturnya tuh banyak banget ya. Nanti teman-teman bisa dapat 750.000 template, terus ada 900 ilustrasi dan icon. Jadi kayak elemen-elemen, PDF editor, mengubah ukuran, teks customize, Canva theme. Pokoknya banyak banget. Terus kemarin tuh ada bikin animasi itu juga bisa kalau sekarang. Jadi banyak banget kelebihannya ya. Sekarang nggak kayak zaman dulu. Hapus background, foto dan video misalnya kayak gitu. Terus perbedaan Canva Pro sama Canva Free apa nih? Nanti aku jelasin ya. Tak jelasin nanti. Oke. Nah, terus cara buka Canva-nya gimana ya? Nah, hari ini aku ngejelasin dulu yang pakai laptop apa HP nih maunya. Aku jelasin pakai HP ya. Oke, ini aku stop share dulu ya. Ini agak cepat ya, karena aku berbagi waktu dengan Pak Eko juga. Jadi hari ini tuh cuman kelas previewnya ya teman-teman ya. Oke, aku share. Ini agak kecil kalau lewat handphone ya. Nah, jadi teman-teman, Canva itu bisa dibuka di HP sama di laptop ya. Nah, kalau di HP, teman-teman bisa lewat Play Store. Nih, Play Store. Terus diketik aja canva.com. Di sini suaranya rame nggak sih? Ada yang akikohan, jadi agak rame ya. Ini aja canva.com. Nah, nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Oke, sebentar OTW ya dia. Nih, nanti ada pilihan di sini download ya. Tapi karena punyaku ini update ya, aku update karena sudah pernah download. Terus kalau buat teman-teman yang HP-nya itu misalnya udah penuh nih ya, sudah penuh, itu nggak harus pakai Play Store, bisa buka lewat ini, pokoknya bisa lewat Chrome, bisa pakai ini, terus bisa pakai Google. Jadi pilihannya banyak ya. Kita bisa juga pakai Google. Nah, nanti ada pilihan yang ini punya aku kayaknya udah masuk deh. Ini udah masuk ya. Sebentar, OTW dulu. Kalau buat lewat web tidak bisa. Ini aku lewat web ya. Ini langsung pakai Google. Jadi Canva itu fleksibel ya teman-teman ya.
nggak harus di-download, kita bisa lewat web. Nah, kalau laptop gimana? Caranya sama, lewat web juga. Kayak ini aku logout dulu ya, biar nanti aku bisa nyontohin cara masuknya kayak gimana. Bentar. Sakroni tadi. Oke, nanti di-share-sharean ulangnya ya sama Pak Eko. Udah masuk lagi. Padahal baru tak keluarin udah masuk ya. Nah, aku cek dulu ya, kita buka. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah daftar, nanti pilih aja masuk ya. Tapi kalau belum pernah daftar, silahkan teman-teman pilih aja, mari daftar gratis kok, gitu kan. Tuh, ini pilih aja tetap di web ya, karena aku mau contohin. Jadi nanti buat teman-teman, tadi ya kalau sudah pernah daftar pilih masuk, kalau baru mau daftar pilih mari daftar gratis. Nanti pilih aja masuk, terus nanti teman-teman langsung aja pilih masuk dengan Google. Itu ya. Nanti dilanjutkan dengan Google, nanti sudah otomatis masuk. Pilih aja nanti akunnya mana. Pilih akunnya ya. Nah, nanti biasanya udah otomatis ya teman-teman ya. Kalau misalnya baru daftar tuh nanti juga pilihannya masuk lewat Google. Kalau saran saya, silahkan teman-teman daftar lewat Google. Kenapa? Untuk memudahkan, karena nanti ada banyak banget kayak fitur dan lain sebagainya yang undangannya itu diundangnya lewat Google. Kalau lewat Facebook tuh kayak ribet, terus kalau pakai email juga agak ribet gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kayak gitu. Nih, kayak ini ya. Teman-teman tuh juga bisa bikin jadwal ini imsakiyah. Nih, kemarin aku dapat tugas disuruh bikin jadwal imsakiyah. Ini aku juga bikinnya di Canva aja. Tuh, udah ada banyak banget desain jadwal imsakiyah yang bisa langsung aku pakai. Gitu ya. Daripada kita ribet desainnya, ya aku desainnya ngambil yang udah aja. Yang udah ada tinggal diedit-edit aja isinya. Ini jadwal imsakiyah ya. Nih, banyak banget. Oke, aku mau buka lewat Canva yang sudah aku download ya. Soalnya kalau lewat web itu dia agak gimana ya, agak lola banget. Tuh. Oke, ini nanti tampilan awalnya ya teman-teman. Nanti ada beranda, ya, beranda itu di bawah. Terus ada project. Ini kalau kita mau bikin proyek baru, ada template, itu macam-macam template. Nah, ini tuh akunnya ya. Kita tuh termasuk akunnya mana akun yang berbayar, apa yang gratis ya, yang pro atau yang gratis. Terus untuk ngebedain timnya atau di mana, nanti teman-teman ngeklik di sini ya. Ini namanya menu ya, teman-teman ya. Nih, nanti kalau teman-teman sudah ikut pelatihan tuh harus tahu nih, masuknya ke tim apa. Nah, itu tim-timnya ada di situ. Terus tadi apa sih kelebihannya Canva Pro sama Canva yang biasa? Nah, kalau Canva Pro itu kita bisa ngambil semua template yang ada di sini ya. Jadi yang dia yang pro itu semua bisa dipakai, elemen-elemen yang pro itu semua bisa dipakai nih kayak presentasi. Terus kayak misalnya kita bisa hapus background foto, hapus background video. Jadi kalau teman-teman mau bikin video green screen itu bisa pakai Canva untuk hapus background. Terus mau bikin video animasi itu juga bisa pakai Canva ya teman-teman ya. Kayak misalnya kayak burungnya mau digerak-gerakin, nah itu bisa pakai Canva. Terus apalagi mengubah ukuran ya, mengubah ukuran itu bisa untuk yang Canva-nya Pro. Kalau Canva-nya tidak Pro itu tidak bisa menghapus ukuran, tidak bisa merubah ukuran. Ini aku ambil contoh dulu ya teman-teman ya. Ini aku nanti cepat aja ya. Oke, ini cuman ini aja ya kelas preview ya, jadi belum yang ini banget. Oke, kalau misalnya mau hapus background ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa pilih dulu elemennya.
bisa foto kita sendiri atau foto-foto yang lain. Ini misalnya, aduh banyak banget ya materi aku ya. Aku masuk aja ke logo. Nih misalnya ini, kemarin aku bikin ini kan, buat apa, ini ujian tahfidz ya, ujian tahfidz anak-anak. Ya udah, ini tinggal pilih efek aja, terus nanti pilih hapus background, hapus latar belakang. Nanti backgroundnya sudah terhapus. Itu jadi banyak banget manfaatnya. Nah itu kalau Canva-nya premium, tapi kalau Canva-nya nggak premium itu tidak bisa menghapus latar belakang. Nah ini udah jadi nih. Kalau video bisa nggak dihapus? Bisa, tapi ukuran dasarnya itu harus 1,5 menit. Kalau zaman dulu tuh 8 menit, 9 menit, 10 menit tuh bisa ya, tapi nggak tahu sekarang tuh kayak dibatasi cuma 1,5 menit. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin besok akan berubah lagi ya. Terus kita bisa merubah ukuran ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya landscape jadi potret itu juga bisa. Ini misalnya 59,4, 59,4. Yang tadi di sini berapa? 45 ya? Wah, gak lupa ya. Nah, ubah ukuran. Jadi ukurannya tuh yang tadinya vertikal itu jadi horizontal. Suaraku hilang-hilang ya? Masa sih? Jelas nggak sih? Apa hilang-hilang? Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi berubah ukuran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman guru nih mau bikin modul ajar, itu bisa pakai ini. Nanti tinggal dirubah ukurannya aja ya. Oke, malam ini kita mau bikin tribun ya. Ini aku cepetin aja ya teman-teman ya, karena ini kelas previewnya aja. Bisa nggak sih Kak bikin tribun di Canva? Bisa banget ya teman-teman ya. Aku kalau bikin desain tribun itu juga selalu di Canva. Kayak misalnya tribun untuk Ramadan kemarin itu aku pakai Canva juga. Kemarin kan dapat tugas juga. Kebetulan aku tuh jadi tim IT ya kalau di ini, kalau di tempat kerja aku. Jadi ya kerjaannya bikin tribun, terus bikin poster, poster yang buat 30 hari. Nih ya, tak kasih tau ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman itu besok jadi apa? Tim misalnya tim IT di sekolahnya. Nih nanti teman-teman tuh bisa bikin kayak konten terjadwal. Jadi tuh nanti setiap hari tuh udah otomatis ngeposting seharian gitu. Nanti dibikin, nanti tinggal di ini aja. Dibikin konten terjadwal. Jadi nanti dia sudah kayak mengupload sendirinya. Misalnya setiap jam 4 itu nanti dia sudah terupload gitu ya. Ini aku bikinnya diupload jam 4 pagi gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah pusing-pusing bikin konten, bikin aja bank konten. Oke, terus kalau mau bikin tribun gimana? Nah, teman-teman tinggal klik aja di kolom pencarian dengan kata kunci tribun Idul Fitri. Idul Fitri, kita cari kata kuncinya itu. Ini ada reference Galia ya. Maaf ya kalau suaraku di beberapa tempat tidak jelas gitu. Nah, teman-teman bisa ambil dulu beberapa. Ini tuh udah ada banyak ya yang teman-teman bisa pakai. Jadi untuk tribun itu ada dua cara ya. Kalau misalnya kita mau pakai yang ini, misalnya yang ini ya. Nah, ini tuh nanti harus dihapus backgroundnya di luar. Tapi ada cara gimana caranya kita bikin desain tribun tanpa harus menghapus backgroundnya di luar, tapi langsung di Canva sendiri bisa. Tuh. Ini aku cepetin ya, 5 menit aja. Tak kasih waktu 5 menit aja, bentar. Bentar ya, Lola sekali. Nanti lebih detailnya pas hari Sabtu ya. Oke, ini misalnya segenap keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, teman-teman nanti tinggal edit ya. Ini kan 143, bisa diedit jadi 144 gitu ya. Nanti tinggal diedit aja. Untuk detailnya nggak hari ini ya teman-teman ya. Detailnya itu nanti besok tanggal hari Sabtu. Nah, terus nanti teman-teman bisa ngeklik di sini. Ya, klik tanda plus di sini. Ini aku pakai yang cara satunya dulu ya, yang tanpa harus nambah aplikasi lain. Nah, teman-teman klik aja tanda plus di sini. Terus masuk ke elemen. Nah, setelah itu teman-teman ambil kata kuncinya. Kata kuncinya di sini Tribun Idul Fitri. Sebenarnya Idul Fitri boleh, Ramadan juga boleh. Nah, nanti di sini udah ada banyak banget
lihat semua aja dulu. Nanti udah ada banyak banget desain-desain tribun yang teman-teman bisa pakai. Nah, yang kayak gini-gini. Kalau ini yang Idul Adha ya. Pokoknya nanti dicari aja dulu. Mana ya? Coba Tribun Ramadan. Tribun Ramadan. Kalau Idul Fitri itu jarang banget ada yang keluar ya. Nah, ini nih. Yang kayak gini-gini ya, teman-teman, itu bisa dipakai. Ya. Kenapa? Karena ini udah ada lubangnya ya, teman-teman ya. Nih lubangnya. Ini aku ngambil contoh yang ini aja. Nanti di sini tuh udah ada banyak banget rekomendasi ajaib. Nah, yang kayak gini-gini ya, teman-teman. Ini tuh udah bisa langsung dipakai. Nih, nanti tinggal kita tambahin isinya aja. Ini udah ada banyak banget tribun yang tinggal kita pakai aja. Nah, terus untuk ngisinya gimana? Ngisi tulisannya. Ngisi isinya ini, ngisi ini. Nah, teman-teman tuh kalau bingung, nanti bisa klik tanda plus di sini Bu. Kita bisa nyari tanda plus ya. Cari desain. Desainnya misalnya ini nih. Nih. Nah, tinggal dipakai-pakai aja nih. Diambil ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman tinggal ditarik-tarik aja, ditarik ke sini. Nah, ini ya, tarik ke sini, taruh di atas misalnya. Nah, warnanya nanti jangan lupa disesuaikan dengan warna yang ada di sini. Ikutin warna yang ada di sininya ya, dan biasanya nanti udah ada rekomendasi warna ya, yang atas itu bisa dipakai. Jadi kita jangan nabrak yang atas judulnya warna hijau, terus yang bawah warnanya misalnya biru, itu kan nggak lucu. Jadi itu kita tinggal ditarik-tarik aja. Nah, kalau kayak gini, ini kan terpisah ya teman-teman ya. Nih, maaf ya. Ini kan terpisah nih. Nah, ini kita gabungin dulu jadi satu. Ditekan yang lama. Oh, nggak usah, Ding. Di sini udah ada ininya. Udah ada apa? Udah ada ininya. Jadi langsung ditarik aja. Nah, ini ditarik aja. Nah, ya. Oke, tarik ke sini. Ntar kalau misalnya nggak ketarik, di ini aja. Disalin. Maaf. Disalin, nanti kita pindah slide, terus ditempel. Ditekan, kayak kalau kita mau ini ya, copy paste gitu ya. Taruh di sini, jangan lupa ukurannya digedein. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil yang sudah ada. Terus misalnya ini udah jadi ya, anggap aja udah jadi gitu. Pokoknya nanti teman-teman bisa nambahin logo-logo dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya ditaruh di sini deh. Warnanya kita ganti ke warna putih ya teman-teman ya. Warnanya jangan warna-warni ya, pokoknya ngikutin yang sudah ada. Misalnya di sini. Bagus nggak sih kalau di sini? Ya udah, anggap aja bagus. Nah, nanti teman-teman tinggal ngeklik aja di sini ya. Nah, di sini. Terus pilih yang unduh ya. Pilih PNG. Ini ya, ini udah PNG ya. Terus ukuran pikselnya dinaikin biar apa? Biar nggak pecah. Jangan lupa latar belakang transparan ya. Terus pilih yang halaman nomor 2 ya, nomor 2, terus klik selesai. Jangan lupa diunduh gitu. Ini cara yang gampangnya ya. Kalau untuk cara kedua dan lain sebagainya tak ajarin besok pas hari Sabtu karena ini ceritanya tuh bakalan panjang kali lebar. Nah, ini udah jadi, tinggal teman-teman buka aja banget kalau mau diceritain ya. Nanti hari Sabtu aja. Oke, nanti ada rekaman ulangnya ya di YouTube-nya ya. Tibun banyak yang berbayar. Nah, biar nggak berbayar, besok teman-teman ikut yang pelatihan Canva yang free Canva Premium ya. Itu jadi nanti teman-teman bayar 99.000 dapat Canva Pro-nya. Canva Pro untuk 6 bulan, 6 bulan. Nah, ini tuh Ibu, nanti teman-teman tinggal kalau belum bikin akun, nanti silahkan bikin akun dulu di sini. Kalau sudah, tinggal buat kampanye aja. Oh, nah, ini aku belum masuk ya. Jangan lupa masuk dulu. Kalau sudah pernah daftar, langsung masuk aja. Pakai Google-nya ya. Iya Kak, ini aku ngejar waktu soalnya ya. Untuk tutorial yang lengkapnya nanti pas hari Sabtu ya, pelatihan yang berbayarnya. Jadi ini aku cuma ngajarin previewnya aja.
karena waktu kita terbatas ya. Nah, nanti ini aku ngejelasin secara umumnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal bikin aja, misalnya judulnya Idul Fitri. Terus deskripsinya bebas, Idul Fitri. Linknya misalnya Idul Fitri 1444. Nah, ini kalau kayak gini tuh, nah kalau merek itu tuh berarti udah ada yang pakai. Ini udah ada yang pakai. Berarti Idul Fitri misalnya April. Pokoknya jangan sampai ada merahnya ya. Nah, kalau biru kayak gini berarti belum pernah dipakai. Nah, terus teman-teman pilih simpan aja. Ini tidak terima kasih. Terus teman-teman pilih edit. Bukan edit ya. Back dulu, tambah modul. Nah, klik aja tanda plus. Pokoknya diikutin aja alurnya. Terus kita masukin ribbonnya. Nah, untuk bisa hapus background tadi pun itu harus yang Canva-nya juga Canva Pro. Kalau tidak, kalau Canva-nya belum Pro itu nanti nggak bisa kayak hapus background-nya gitu. Nah, terus nanti disimpan aja. Nah, bisa nggak dapat Canva yang premium tapi gratis? Bisa. Kalau teman-teman ikut pelatihan yang 99.000 itu nanti dapat Canva Pro gratis selama 6 bulan. Udah, nanti udah jadi. Ini tinggal disalin aja kayak gitu. Disalin kita taruh di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi jangan ini. Jadi aku cuma ngambil ini aja. Terus apa sih nanti kelebihannya kalau ikut yang pelatihannya Pak Eko itu? Kelebihannya adalah nanti teman-teman itu bisa dapat template-template Canva yang premium ya. Dan itu kalau misalnya Canva-nya udah nggak pro, teman-teman tetap bisa pakai ya tanpa harus Canva-nya pro. Itu ya. Oke, itu dulu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Eko. Nanti juga ada kelebihannya kita dapat sertifikat 64 JP yang udah aku share tadi ya. Jadi materi hari ini tuh cuma materi preview ya. Kenapa? Karena nanti materinya tuh banyak banget kalau untuk Tribun dan prosesnya itu ada berbagai macam cara. Bisa yang tadi kita langsung pakai Tribun yang udah ada lubangnya, atau misalnya ada desain yang mau kita desain sendiri. Jadi belum ada lubangnya kita desain sendiri itu bisa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya lagi di hari Sabtu. Ini nanti kita dapat sertifikat juga 64 JP ya buat teman-teman yang membutuhkan gitu. Oke, kepada Pak Eko saya persilahkan. Monggo Pak Eko. Buat teman-teman ya, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman ya. 1-2 pertanyaan teman-teman silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, boleh teman-teman silakan. 1-2 pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan seputar bikin desain Tribun. Tribun ya, bukan Tribun ya, Tribun ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, Kak bisa nggak dapat Canva yang premium tapi gratis? Biar caranya. Tadi ada job ID ya teman-teman. Kalau kita berlangganan langsung ke Canva itu mahal juga ya teman-teman ya. Jadi kalau yang berbayar resmi itu setahun bisa sekitar 800 ribuan ya. Apa namanya langganan Canva Pro-nya ya. Oke, tapi teman-teman yang nanti kalau misalkan ikut pelatihan Canva desain, belajar desain setiap minggu di kelas Canva bisnis itu kita udah fasilitasi untuk Canva bisnisnya ya, Canva Pro-nya ya. Oke, kapan ada lagi seminar yang 99.000? Oke, baik, ini saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, memang belajar Canva itu kalau kita lihat memang banyak hal ya teman-teman ya di Canva itu yang memang bisa kita ulik gitu ya. Bisa kita ulik itu banyak banget ya. Sebentar, saya sebentar dulu ya, saya copy ke sini. Oke. Oke, ini saya hapus saja ya. Oke. Oke ya. Oke, ini saya share screen. Screen saya udah kelihatan belum ya, teman-teman ya? Belum Pak Eko, belum. Belum ya, sebentar. Oke. Nah,
Sudah, Nah, buat sudah tahu. teman-teman yang sekarang sudah ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam ya tentang desain Canva sampai bisa. Nah, kebetulan kita ada kelas Canva yang untuk pebisnis. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang dari background-nya bisnis ya, bisnis online gitu ya. Nah, kita ada kelas Canva bisnis, nanti kita fasilitasi teman-teman untuk lebih leluasa desainnya dengan Canva Pro. Saya tanya dulu nih teman-teman di sini, siapa yang lebih tertarik untuk belajar Canva lebih banyak desainnya? Ya, tentang poster, kemudian tentang video, kemudian juga kemarin kita belajar juga tentang animasi, kemudian bikin amplop ya, banyak teman-teman. Ada yang tertarik nggak belajar Canva lebih dalam ya? Terus terang saya selama ini belajar autodidak ya teman-teman. Tapi hasilnya lama ya. Jadi belajar desain sendiri akhirnya lama ya teman-teman ya karena ya itu tadi nyari nggak tahu ini cara desainnya terus nyari di Google gitu ya, nyari di YouTube. Jadinya muter-muter ya lama gitu ya. Tapi kalau kita belajar langsung sama mentornya itu berbeda teman-teman ya. Ya memang ada investasinya ya terus terang karena kan mentor itu juga kan ya dia mengeluarkan apa punya ilmu, punya skill ya. Ya istilahnya kita ganti uangnya lah. Tapi dengan kita ikut di mentoring langsung sama yang ahli itu berbeda. Karena selama ini saya belajar autodidak itu banyak hal yang missing ya. Jadi banyak hal yang saya apa namanya nggak dapat gitu ya. Tapi dengan mentornya otomatis kita bisa belajar lebih step by step gitu ya dan tahu mana yang harus kita pelajari, ini desainnya bagaimana langsung ya. Tapi kalau di Google ya ada juga tutorial ya di YouTube juga banyak gitu. Tapi ya itu lagi kembali ya kadang-kadang kita muter-muter kita nggak tahu ya desain Canva itu bisa aja. Tapi beda ya kemarin kayak diskusi sama Mbak Ili ternyata banyak hal yang saya simple tapi nggak tahu ya teman-teman ya. Ya itu ya. Nah, kita punya kelas Canva bisnis ya, teman-teman. Jadi nanti kelas Canva bisnis ini ya kita belajarnya setiap minggu itu sekarang hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu malam kita belajar. Nanti teman-teman akan diajarin setiap harinya, setiap minggunya itu temanya berbeda-beda. Nah, minggu ini kita belajar tentang Pribbon. Pribbon ya, nanti sama Mbak Idi sebagai mentornya akan belajar lebih dalam lagi ya. Nanti diajarin lagi step by step-nya ya. Kemudian nanti ada grup diskusi juga ya, sampai sekarang sudah hampir 150 orang yang gabung ya, teman-teman ya, di kelas Canva Bisnis ya. Yang kemarin-kemarin sudah ikut, nah untuk ikut yang Sabtu ini juga tidak perlu bayar kembali ya, karena sudah include ya, teman-teman. Sekali investasi ya, teman-teman bisa ikut terus ya setiap hari Sabtu selama programnya kita buka ya. Nah, kemudian teman-teman juga nanti dapat fasilitas Canva Pro yang 6 bulan. Jadi nanti saya fasilitasi teman-teman supaya lebih enak desainnya. Ya, kadang-kadang kalau kita desain itu seringkali itu desain-desain yang bagus seperti tadi mungkin teman-teman lihat itu ada gambar mahkota. Ya, kalau kita Canva Pro, Canva biasa itu kita nggak bisa pakai ya. Kalau kita pakai nanti kita dicas suruh bayar ya. Bayarnya dolar lagi ya dan mahal teman-teman ya. Jadi mendingan kalau teman-teman punya Canva-nya udah pro itu semua yang logo-logo apa mahkota itu teman-teman bisa pakai ya, dan free semuanya ya. Kemudian teman-teman juga nanti dapat sertifikat ya 60 JP ya itu nanti sertifikat ya buat teman-teman yang mungkin perlu sertifikat untuk belajar Canva-nya ya mungkin itu nanti kita juga sediakan ya. Kemudian juga ada gratis 10.000 template ya basisnya Canva yang teman-teman bisa gunakan. Jadi nanti meskipun Canva-nya sudah tidak pro pun, teman-teman dengan Canva template ini teman-teman bisa menggunakan banyak sekali template-template ya. Kemudian ada e-course Canva Business juga untuk teman-teman yang pengen belajar lagi step by step-nya detail gitu saya juga sediakan e-course Canva itu ada 55 video yang teman-teman bisa pakai ya. Jadi bisa belajar sendiri di rumah, belajar langsung praktek itu bisa saya siapkan. Jadi sekarang pertanyaannya berapa investasinya bisnis ini ya teman-teman. Ini oke, nah ini ya teman-teman sertifikatnya juga ya contoh yang kemarin ya sebelumnya ya kita belajar di flyer dan pernikahan video promosi landing page ya. Nah investasinya teman-teman hanya 99.000 ya bisa ya. Nah investasinya hanya 99.000 teman-teman sudah dapat semuanya. Jadi sangat terjangkau. Teman-teman nanti setiap Sabtu bisa dimentoring oleh ID selama programnya kita buka ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau teman-teman ikut Canva punya Canva Pro, maka teman-teman bisa mengakses ini ya. Ada 600 ribuan template
gratis yang baru setiap hari. Ya, kemudian ada 200 juta stok foto. Ya, kalau teman-teman Canva-nya nggak biasa, Canva-nya nggak pro, ya teman-teman bisa akses yang di luar gambar mahkota. Ya, biasanya gambar mahkota itu yang bagus-bagus template-nya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan dapat template ini ya, destinasinya ada 10 template. Ya, macam niche ya teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan ya untuk update sekitar 3 tahun ya. Jadi udah free ya. Kalau saya jual template-nya ini 90 normalnya harga 299 ya. Teman-teman, khusus yang ikut Canva bisnis saya kasih gratis ya. Oke, terus buat teman-teman yang malam hari ini daftar ya dan langsung transfer, nanti saya kasih tambahan bonus ini ya, Ramadan Desain. Nanti setelah daftar dan transfer nanti bisa klaim ke saya. Ini saya sudah transfer, saya Ramadan Desain ini adalah template Canva ya untuk dan juga Idul Fitri. Ya, ada video, ada gambar ya teman-teman bisa ya. Ini ya teman-teman ya, jadi kelas kan bisnis. Mas, gimana cara daftarnya? Ini saya kasih tahu teman-teman ya, buat teman-teman yang mau daftar ya. Saya kasih linknya sebentar ya teman-teman ya. Oke. Yes. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini ya saya kirim ke chat Zoom ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang mau daftar silakan ya, bisa lewat Zoom ya. Jadi kalau teman-teman biasanya teman-teman itu kalau beli Canva Pro aja yaitu tadi ya langganannya sekitar setahun sekitar 900 apa 800 ribuan ya, boleh cek ya di web Canva resminya ya. Ini saya copy dulu ya teman-teman ya, sebentar saya ambil dulu ya buat teman-teman yang mau daftar ya. Oke, sebentar ya, ini lagi loading. Oke. Ini saya kirim ke Zoom ya. Oke, sebentar teman. Nah, ya saya kirim ke sini ya. Silakan buat teman-teman yang mau daftar ya. Oke, nanti teman-teman silakan klik aja itu yang link yang saya bagikan ya, kelas kan bisnis ya. Nah, gimana Mas cara daftarnya? Ini saya pandu ya teman-teman ya. Soalnya kemarin ada yang belum ya. Oke, bisa stop screen dulu ya. Oke. Oke. Suaranya makin mengecil. Oke, sebentar. Kalau sekarang gimana? Suaranya makin jelas nggak? Oke, saya share dulu ya. Oh, sudah share ya ini ya. Oke, ini ya di chat Zoom ya. Saya klik link yang di chat Zoom. Oke, kemudian nanti sebentar teman-teman ya. Oke, bentar dulu ya, saya cek dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke. Oke ya, ini saya klik linknya ya. Oke. Oke, nanti muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal klik login aja ya. Oke, nanti teman-teman tinggal klik login. Nah, di sini ada login ya. Salah. Nih ya, di sini ya, teman-teman klik login. Oke, kemudian teman-teman nanti akan login menggunakan email dan juga password ya. Kalau nanti passwordnya lupa atau emailnya lupa ya, teman-teman bisa klik login dengan menggunakan WhatsApp yang ini ya. Oke, kemudian klik login dengan menggunakan WhatsApp, silakan masukin nomor WhatsApp-nya. Ya. Seperti ini, kemudian klik kirim kode login. Nanti
teman-teman cek WA-nya, nanti ada WA dari admin saya untuk ngirim kode loginnya berupa angka, teman-teman masukin ke sini ya. Nah, misalkan nih login berhasil seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih metode pembayarannya ya. Misalkan teman-teman mau pakai BCA ya, otomatis nanti transfernya ke manual ke rekening BCA saya. Nanti teman-teman yang misalkan mau transfernya BCA ya, kemudian bisa langsung ke pilih BCA. Tapi kalau yang virtual account ini langsung aktif ya, teman-teman, ada BNI, Briva, Mandiri, BSI ya. Kalau selain daripada BSI dan QRIS itu batasnya 4 hari ya. Kalau BSI itu maksimal 1 jam harus dibayar, 3 jam harus dibayar, kalau enggak nanti di cancel. Tapi kalau QRIS itu bayarnya 1 jam ya teman-teman ya. QRIS harus dibayar langsung 1 jam, kalau enggak nanti di cancel ya. Yang lainnya 4 hari teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman tinggal pilih metode bayarnya, kemudian nanti klik buat pesanan ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan WA dari admin saya dan juga langsung muncul nomor rekening saya di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan silakan seputar materinya atau seputar Canva silakan teman-teman ya. Oke. Ini saya kasih tunjuk juga ya teman-teman ya bonusnya ya. Sebentar. Tadi saya belum ya. Oke, untuk Canva-nya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman ya. Oke. Oke, silakan ya teman-teman ya. Nanti hari Sabtu tema kita akan belajar lebih dalam tentang Twibbon ya. Nanti teman-teman diajari lebih detail lagi untuk bikin Twibbon ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Cara transfernya gimana Pak Eko kalau kita melalui HP? Kalau punya rekening BRI, kalau punya rekening BCA nanti setelah proses teman-teman kalau pilih BCA nanti ada muncul nomor rekening saya. Jadi nanti tinggal transfer aja ya. Kalau melalui HP sama ya, nanti Bu Lensi bisa Pak maunya bayar pakai apa? Kalau m-banking misalkan adanya BCA ya pakai BCA bisa m-banking ya, atau My BCA bisa ya. Atau kalau punya e-wallet ya, kalau punya e-wallet ya teman-teman nanti bisa ini apa namanya? Bisa bayar pakai QRIS ya, itu bisa. Mau Shopee, mau Dana, mau OVO itu bisa. Nominalnya sama ya Pak Dodi ya, harganya 99.000 ya. Sekarang 99.000 ya teman-teman ya. Karena saya biasanya saya jual template itu aja kalau normal 299 dan itu laku teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang kelas Canva bisnis saya kasih fasilitas itu gratis ya. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Nanti rekamannya saya bagikan di grup ya teman-teman. Ini saya kirim link grupnya ya. Sebentar. Oke, ini saya kirimkan ke link grupnya. Oh, tapi sepertinya udah penuh ya teman-teman ya grupnya ya. Sebentar. Nanti saya share ke sini ya rekamannya ya teman-teman yang sudah masuk grup. Silakan share ke sini ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah daftar tapi pas kegiatan berlangsung gimana? Nanti ada rekamannya, Mbak In ya. Nanti kalau minggu ini nggak bisa ikut, ada rekamannya. Nah, nanti minggu depannya ikut bayar lagi nggak, Mas Eko? Tidak perlu, teman-teman. Ya, teman-teman sekali investasi, teman-teman setiap Sabtu tinggal duduk manis, teman-teman tinggal ini ya belajar ya. Nanti materinya setiap Sabtu beda-beda. Ya, seperti itu. Minimal teman-teman akan mendapatkan 4 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Dan sertifikatnya juga. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Nanti linknya saya berikan di grup ini ya. 99.000 untuk berapa bulan? Nah, minimal teman-teman akan mendapatkan 4 kali pertemuan. Ya. Nah, selama itu kelasnya kita buka, teman-teman bisa ikut terus. Seperti itu ya, Mbak In ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan minimal ya 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali pertemuan. Dan minggu ini kita temanya Twibbon ya. Ini materi tambahan sebenarnya. Nanti minggu depan kita akan bahas 4 pertemuan, tapi lebih banyak membahas tentang IG, desain IG di Instagram ya. Tapi dengan menggunakan Canva ya. Nah, tema nanti seputar IG untuk
minggu depan ya. Nah, itu teman-teman yang sudah daftar sekarang itu nggak usah investasi lagi ya, nggak usah bayar lagi. Teman-teman sudah tinggal ikut ya. Setiap Sabtu teman-teman bisa belajar di mentoring sama mentornya langsung. Oke, gitu ya, Mbak In ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Iya, grupnya penuh ya. Udah 1024. Nanti nggak apa, nanti teman-teman yang ini yang mau lagi ya rekamannya nanti bisa chat saya ya. Nanti akan saya kirim ya buat teman-teman sudah daftar Zoom ya. Saya kirim nomor saya ya, teman-teman yang mau ininya silakan ya. Saya kirim ke chat ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oh, tadi keluar chat ya. Sebentar. Oke, ini ya nomor saya ya, https ya /2/2 kali pa.me/620878433. Oke, 0878433. Oke, teman-teman kalau ada kendala bisa WA saya ya. Nanti kalau minta rekaman, teman-teman yang belum ada di grup juga bisa WA ke saya ya. Oke, ini saya tunjukkan ya teman-teman ya untuk akses template-nya ya. Sebentar. Oke, ada pertanyaan teman-teman silakan. Bayar 90.000 sudah dapat Canva Pro. Iya, ya nanti saya kasih aksesnya selama 6 bulan ya. Oke, dari saya 6 bulan ya teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman Canva-nya sebenarnya maksudnya teman-teman mau pakai ya silakan ya. Pokoknya dari saya 6 bulan ya. Garansi dari saya 6 bulan teman-teman bisa pakai ya. Oke. Jadi udah termasuk semua ya, udah masuk pembimbingannya, template-nya gitu ya. Semuanya udah bisa dapat ya. Oke, sebentar ini saya masukin dulu ya teman-teman, tadi kok nggak mau di ini ya. Sebentar ya. Saya sambil teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, ini saya tadi ambil ke sini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar tunjukin template-nya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Keluar terus ya. Bentar. Oke. Saya tunjukin template-nya ya, teman-teman ya, supaya teman-teman tahu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Tadi ada sedikit ini template-nya ya. Oke, ini saya tunjukin template-nya ya, teman-teman ya. Di Indonesia ya. Saya biasanya jualnya 299 kalau normal ya. Tapi ini teman-teman bisa dapetin gratis ya. Nah, ini template-nya ya, teman-teman ya, kelihatan ya. Nanti teman-teman akan akses template di Indonesia ya, nanti teman-teman akan ada area seperti ini. Teman-teman tinggal klik template akses. Maka nanti di sini semua sudah ada. Nah, ini ya. Ada 1000 Instagram template, ada 400 Instagram story, 210 Instagram carousel, Instagram puzzle ada 150, Instagram Bioling ada 175,
750 template ya teman-teman. Kemudian ada 750 highlight, business card, letterhead, ya kemudian ada di sini landing page, ada social media template, ya Canva Creator, ada thumbnail, poster, ya ada 21 modul ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngerti desain ya, template seperti ini ya dapat gratis itu luar biasa ya. Teman pasti langsung transfer gitu ya. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya, saya jual template ini biasanya 299 juga terjual ya. Tapi ini saya kasih gratis ya. Oke. Kalau masa pakai 6 bulannya sudah habis, apa diperpanjang dengan biaya bayar lagi? Nah, untuk aktifnya 6 bulan, teman-teman ya. Nanti setelah 6 bulan, nanti akan ada teman-teman mau pakai lagi silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Untuk desainnya sendiri ya itu nanti template-nya ini pun sudah banyak sekali ya teman-teman, dan template-nya ini bisa dipakai untuk Canva yang biasa juga. Ya, itu ya Pak Zainal ya. Lu mau 1 tahun gimana? Nanti bisa dipakai dulu 6 bulan. Ya, nanti kalau misalkan pengen lanjut nanti bisa misalnya ya. Oke, begitu ya Pak Jenal ya. Masih belum dijawab. Yang mana nih? Kenapa pakai Canva tidak KineMaster? Apakah kekurangan dari pihak? Nah, mungkin Mbak Idi bisa menjawab nih, Mbak Idi. Oke, beda ya. Kalau KineMaster itu cuman aplikasi untuk editing video, berbeda dengan Canva. Kalau Canva itu dia macam-macam ya, bisa desain poster, tribun, flyer, video, kayak Reels dan sebagainya gitu. Tapi kalau KineMaster dia juga sama-sama berbayar juga ya, teman-teman ya. Cuman bedanya kalau KineMaster itu cuma bisa editing video tok. Tidak bisa untuk desain-desain tribun, poster, terus kayak web, terus kayak sertifikat kayak gitu. Jadi ya tetap beda banget, beda jauh banget. Kenapa? Karena tadi si KineMaster itu cuma bisa untuk ini doang, editing video. Kalau ditanya apa kekurangannya, jelas beda jauh banget ya. Jelas sangat amat berbeda jauh sekali gitu. Terus kalau pakai KineMaster sama CapCut enakan mana gitu. Nah, besok kita juga mau ada di kelas CapCut ya, cuman lagi proses ya. Lagi proses tak pelajari dulu. Oke. Nah, kalau CapCut itu gratis ya, beda sama KineMaster. Kalau KineMaster itu kan berbayar. Jadi memang ada versi gratisnya sih, cuman nggak sebanyak kalau yang ada di CapCut kayak gitu. Jadi kalau CapCut sama KineMaster itu hanya aplikasi editing video aja. Tapi kalau Canva dia bisa segala hal, mau editing video bisa, desain poster bisa, bikin PowerPoint bisa, bikin website bisa, terus bikin video juga bisa, bikin sertifikat, pokoknya semua bisa. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya Pak Dedi. Oke, monggo Pak Eko. Oke. Jadi kalau saya boleh bilang teman-teman, ya kalau saya andalan saya yang paling ya ketika saya mendesain animasi video saya yaitu kan saya belum karena saya coba kenapa karena kan saya paling lengkap ya template-nya paling banyak tidak yang pro semuanya yang kita buka ya jadi bisa pakai dari iklan ya kalau tadi khususnya video aja ya, jadi kalau tidak sudah masuk di saya ini yang jadi banyak sekali di kreatif jadi nah kalau saya boleh bilang sih ya untuk desain yang paling apa yang pasti ya menurut saya ya ini ya yang lain itu ya tambahan kalau bagi saya sih ya banyak yang bisa kita di sini ya bikin presentasi bisa dan juga ada bikin video ya website gitu semuanya bisa ya teman-teman bisa lihat ya desainnya ada begitu banyak desain ya ini ya sebentar nanti ini ya ada edukasi bisnis ya teman-teman ya kayak ini sebentar ya ini ya oke itu ya terus saya jawab lagi nih ya. Oke itu putus sekarang gimana tuh
Oke. Mas, saya pesan waktu template untuk umroh ada enggak? Kalau di kantor itu teman-teman tinggal kalau selama teman sudah benar yang pro banyak ya teman-teman tinggal ketik aja mesti yang pro banyak ya. Nah, jadi kalaupun di template yang saya berikan ini tidak ada pro gitu ya, nah itu teman-teman kalau udah ada pro bisa searching di sini ya, umroh gitu banyak di rumah ya. Terus, oke, sekarang gimana? Terus enggak ya? Soal tidak jelas Pak, terus, terus ya, terus, dan saya coba ini ya, saya kerja satunya ya, oke, oke, terus 2 3, nah semoga ini lebih jelas soalnya ya, sinyalnya full ini padahal teman-teman ya, aduh sangat jelas, padahal full nih sinyalnya ya, tiba-tiba jelas ya. Ya, ada yang pertanyaan teman-teman silakan. Mesti putus-putus. Saya juga bingung. Bisa masuk semuanya lagi ya, satu lagi ya. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Sudah jelas atau masih putus-putus? Oke, kita tanya lagi silakan ya. Udah lumayan ya. Oke. Baik, teman-teman ya. Semua maaf. Tiba-tiba tadi bagus kok cara putus-putus ya. Oke, dari pertanyaan teman-teman silakan ya. Bisa info lagi ya, dapat prosesnya. Silakan Mbak Dewi. Nanti rekaman saya berikan di grup ya. Yang ingin semuanya saya berikan. Saya dulu ya. Oke, sebentar ya teman ya. Saya berikan nanti link ya. Oke, sebentar saya berikan di grup ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Silakan Bu Leni ya. Itu ya, poskan namanya ya. Jadi nanti hari Sabtu kita akan belajar tentang Tribun ya. Nanti minggu depan, nah teman-teman yang sudah ikut sekarang, minggu depan tinggal ikut aja ya, tidak perlu investasi lagi ya. Jadi sekali bayar, teman-teman bisa ikut setiap Sabtu ya kelasnya ya. Selama bulan Ramadan itu jam 8:30 ya. Oke. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau bertanya langsung silakan raise hand-nya. Nanti saya ini ya, saya kira mic-nya teman-teman silakan. Ada yang mau bertanya langsung ya. Ya. Ada yang mau bertanya langsung? Belajarnya, maksudnya belajarnya ya, belajarnya itu biasanya selama Ramadan itu 45 menit ya, 45 menit sampai 1 jam. Ya. Oke. Biasanya 1 jam teman-teman ya, nanti teman-teman juga akan dikasih materi juga sama Wiki ya. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya langsung? Silakan saya akan ya. Kalau pakai 6 bulan selanjutnya bayar ya Pak. Nah, secara apa namanya fasilitas saya kasih teman-teman 6 bulan. Ya, teman-teman nanti misalkan mau berlangganan Canva lagi, Canva Pro lagi, ya nanti infonya menyusul ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman pakai dulu 6 bulan pokoknya ya. 6 bulan itu lama loh ya. Oke. Kalau sudah bisa ada aplikasi Canva bisa langsung dipakai. Maksudnya yang dipakai apa nih? Kalau Canva free yang langsung dipakai. Ya, cuma kalau teman-teman mau Canva Pro nanti akan saya fasilitasi ya teman-teman dengan akun Canva yang punya bisa. Ya, nanti saya invite by tim ya. Bisa ya teman-teman ya. Apakah secara ulang? Oh, nanti ada yang saya berikan slotnya ya di grup ya. Ya.
Kalau teman-teman bisa japri saya juga ya, saya berikan. Kalau belum penuh, nggak dapat, nanti bisa japri saya ya. Oke, sebentar saya ambilin WA-nya tadi ya. Oke. Ya, kalau teman-teman nanti ada kendala untuk daftar, atau teman-teman mau minta namanya bisa ini saya ya. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman sebelum saya tutup? Silakan. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya teman-teman. Ada lagi teman-teman pertanyaan silakan. Oke, minggu depan kita masih belajar Canva ya teman-teman ya. Di hari Rabu juga ya. Nah, buat teman-teman yang nanti ikut hari ini di kantor bisnis, teman-teman nanti Sabtu depan teman-teman sudah tidak perlu bayar lagi ya. Oke, silakan ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti bisa chat saya ya, atau teman-teman juga bisa tanyakan di grup ya. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya, berikan karena TikTok. Nah, nggak apa Pak Budi ya, kalau TikTok kayaknya Sabtu pagi kok Pak Budi ya, aman ya. TikTok itu hari Sabtu ya, pagi ya, jadi aman ya. Ya, baik, silakan WA saya ya. Oke, baik teman-teman ya, saya akhiri ya untuk kelas kantor malam hari ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah hadir ya di Zoom saya. Ya, kita ketemu lagi di webinar selanjutnya di minggu ya. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Jika teman-teman nanti ada kendala bisa chat saya. Bye bye. Terima kasih Mbak Indi sudah membersamai kita malam hari ini. Oke. Mana yang lebih enak belajar Canva via HP atau laptop? Kalau teman-teman mau mobile ya lewat handphone, teman-teman. Kalau saya sih selama ini lebih enak lewat handphone ya, lewat aplikasi. Kalau teman-teman ada juga yang senangnya lewat handphone, lewat laptop ya silakan. Ya, gitu ya, Miss Thomas Rangkoto. Ya. Oke, sama-sama teman-teman silakan ya, boleh live ya. Ini sudah di-invite juga Mbak Di ya untuk bikin tweetbone-nya garis besarnya. Cuma memang bikin tweetbone itu memang prosesnya agak panjang ya. Jadi kalau kita jelasin di sini nanti takutnya nanti terlalu lama teman-teman dan agak teknis ya. Nah, nanti di kelas kita bisa lebih leluasa untuk menjelaskan alurnya karena tweetbone memang agak prosesnya agak teknis ya. Jadi tadi Pak Edi mungkin sedikit kasih gambaran supaya teman-teman tahu alurnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau belajar lebih dalam tentang tweetbone-nya lebih detail step by step-nya nanti di kelas Canva bisnis diajarin ya hari Sabtu teman-teman ya. Gitu ya Pak Turyono ya. Tadi sekilas sudah dikasih tahu Mbak Edi ya. Oke. Oke teman-teman boleh lihat silakan ya.